Saudara-saudari, sahabat Rema dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Hari ini Jumat 27 Maret 2026. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Saudara-saudari sekalian, pernahkah saudara-saudari membuat daftar mengenai sabda-sabda Tuhan yang meneguhkan, yang menyentuh, yang menghidupkan, yang memberi semangat kepada saudara-saudari dalam minggu ini? Atau pernahkah saudara-saudari juga membuat daftar mengenai pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan kepada kita dalam seminggu ini? Saudara-saudari, pertanyaan lebih lanjut, adakah sesuatu hal yang membuat kita ingin melempari Yesus dengan batu? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil menceritakan bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ingin melempari Yesus dengan batu. Mereka marah karena Yesus menyamakan diri dengan Bapa, bahkan menyebut dirinya adalah putra Allah. Orang-orang Yahudi tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Akibatnya mereka lepas kontrol. Mereka tidak bisa menerima Yesus, lalu mereka emosional, mereka lepas kontrol, mereka ingin melukai Yesus, bahkan lebih dari itu, ingin membunuh Yesus. Saudara-saudari, dari sini kita bisa belajar bagaimana orang-orang ini yang sulit menerima Yesus, ternyata hidupnya justru cenderung dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Saudara-saudari sekalian, kita diingatkan pula hari ini oleh Yesus sendiri, kalau kita masih sulit percaya dengan Yesus, dengan mendengar sabda-sabdanya, meskipun sabda-sabda Yesus itu sungguh meneguhkan, menguatkan, bahkan sebagian orang mengatakan sabda Tuhan itu adalah pelita bagi langkah hidup kita, Yesus tetap mengingatkan, lihatlah pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dilakukan. Percayalah, dengan melihat pekerjaan-pekerjaan baik itu, saudara bisa makin mengerti siapakah Tuhan, siapakah identitas Yesus itu. Yesus adalah putra Allah, utusan Bapa. Saudara-saudari sekalian, Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik banyak sekali. Ada banyak mujizat telah dilakukan. Dia pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan setan. Bahkan lebih dari itu, Yesus juga telah menghidupkan orang yang mati. Seperti dalam kisah Lazarus yang telah 4 hari mati, Tuhan Yesus bangkitkan. Saudara-saudari sekalian, dengan melihat pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan ini, kita diajak untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah putra Allah, bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan Bapa sendiri. Maka saudara-saudari sekalian, hari ini saya mau mengajak, mari kita lihat kembali dalam hidup kita, pekerjaan-pekerjaan baik apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Setidaknya dalam seminggu ini, mari kita lihat pekerjaan-pekerjaan baik apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Firman-firman Tuhan atau sabda-sabda Tuhan mana yang membuat kita itu makin teguh, makin percaya kepada Tuhan. Dengan menyadari akan firman-firman itu, sabda-sabdanya itu, dan juga dengan melihat perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan kepada kita, semoga kita makin percaya. Dan dengan kepercayaan itu kita siap untuk menyambut misteri Paskah. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian, mari kita mohon kepada Tuhan agar kita sungguh percaya. Dan dengan demikian kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Seperti Yohanes Pemandi yang pada bagian akhirnya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang memang benar.
Penginjil mencatat dengan sangat bagus pada bagian akhir. Semua yang telah dilakukan oleh Yohanes, segala perkataan yang telah disampaikan oleh Yohanes tentang orang ini benar. Maka saudara-saudari sekalian, dengan demikian Yohanes Pemandi itu menjadi saksi akan Tuhan sendiri. Marilah saudara-saudari sekalian, kita juga menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dengan melihat segala pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan lakukan kepada kita. Semoga kita makin percaya. Tuhan memberkati, dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.